Telomer yang lebih panjang ini diasosiasikan dengan kesehatan yang lebih baik dan umur panjang. Cukup banyak hal positif yang didapat oleh seorang perempuan yang melahirkan di usia 30 tahun, bahkan 40 tahun tadi. Backsound musik. Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini ngebahas utas yang rame lagi. Jadi sebut saja namanya Mawar karena saya nggak ada masalah dengan Mbak yang punya postingan ini. Hanya saya terinspirasi dari postingan ini. Postingannya itu mempertanyakan apakah wanita yang sudah berumur 30 tahun, terutama seorang gadis, apa nggak khawatir belum nikah di usia yang segitu, karena dia punya pengalaman, ada temannya yang terlalu pilih-pilih cowok, akhirnya sampai umur 37 tahun belum nikah. Nah, menurut mbaknya, wanita yang usianya semakin tua itu semakin layu, beda sama laki-laki. Ada 1100 komentar yang sebenarnya ini berisi luapan emosi banyak orang, tapi ketika saya cek di utasnya, akunnya udah di private, jadi saya nggak bisa lihat komentarnya karena saya juga nggak follow mbak ini. Hanya saja saya tertarik untuk ngebahas ini karena saya pernah dengerin podcastnya Om Deddy Corbuzier yang ngebahas tentang, kalau nggak salah namanya telomer. Jadi wanita yang melahirkan di usia 30 tahun atau lebih itu kondisi telomernya itu memanjang, jadi memiliki kemungkinan memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Dan apa itu telomer? Sebelumnya saya disclaimer dulu, saya bukan seorang expert, hanya kebetulan tahu tentang podcastnya Om Deddy itu, dan saya terinspirasi untuk meneruskan pesan moralnya mbak ini karena ini pesan moralnya bagus banget. Dia merhatiin dan mikirin banyak perempuan yang belum nikah. Bayangin, 280 juta jiwa, berapa perempuan yang masih gadis dan belum nikah di atas 30 tahun. Sangat mulia sekali mbak ini. Nah, saya ngobrol sama ChatGPT. Saya tanya tentang yang saya pikirin tadi. Mana ya? Ini dulu deh. Apa hubungan antara melahirkan di usia 30 tahun dan harapan hidup yang bertambah panjang terhadap wanita yang mengalaminya? Dan ChatGPT menjawab ada penelitian yang menunjukkan hubungan antara melahirkan di usia 30-an dan harapan hidup pada wanita. Ya, meskipun hubungan ini bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, tapi berikut ada beberapa faktor yang menjelaskan fenomena tersebut. Yang pertama adalah indikator kesehatan yang baik. Wanita yang mampu melahirkan di usia 30-an cenderung memiliki tubuh yang sehat dan sistem reproduksi yang berfungsi dengan baik. Kesehatan yang baik secara keseluruhan ini bisa menjadi faktor yang mendukung harapan hidup yang lebih panjang. Yang kedua ada peran genetik. Penelitian menunjukkan bahwa wanita yang melahirkan di usia lebih tua, terutama setelah usia 30 atau 40 tahun, bahkan 40 tahun, cenderung memiliki gen yang mendukung penuaan lebih lambat. Hal ini dapat meningkatkan harapan hidup dan keturunan mereka. Poin ketiga ada keputusan yang lebih matang. Melahirkan di usia 30-an seringkali dilakukan setelah wanita memiliki stabilitas emosional, finansial, dan sosial. Lingkungan yang stabil tidak hanya mendukung kehidupan wanita tersebut, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental dan fisik. Jadi nggak melulu soal umur juga, tapi lingkungan sosial juga harus mendukung, diharapkan mendukung. Lalu ada pengaruh hormonal. Kehamilan di usia 30-an dapat memicu perubahan hormonal tertentu yang berdampak positif dan pada tubuh. Kehamilan di usia 30-an dapat memicu perubahan hormonal tertentu yang berdampak positif pada tubuh. Beberapa studi menyebutkan bahwa kadar hormon estrogen yang meningkat selama kehamilan bisa memberikan perlindungan tambahan terhadap penyakit kardiovaskular. Yang kelima, fokus pada kesehatan diri. Wanita yang melahirkan di usia 30-an seringkali lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan diri untuk mendukung tumbuh kembang anak. Kesadaran ini dapat mendorong gaya hidup sehat seperti pola makan yang baik, olahraga, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Namun, penting untuk dicatat bahwa hasil ini tidak berlaku secara universal. Harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk gaya hidup,
akses ke layanan kesehatan, genetik, dan kondisi lingkungan. Hubungan ini juga tidak berarti bahwa melahirkan di usia lebih muda atau tidak melahirkan sama sekali akan mempengaruhi harapan hidup secara negatif. Jadi tetap ada faktor-faktor lain. Cuman saya berusaha menekankan bahwa ada manfaat yang didapat setelah melahirkan di usia 30 tahun. Lalu tadi saya nyebut telomer, saya tanya lebih detail lagi kepada ChatGPT. Jika tidak salah ingat, ini semua ada hubungannya dengan telomer. Benarkah? Tolong jelaskan dan berikan artikel yang menjadi rujukan pembahasan ini. Dan ternyata saya benar. Terdapat hubungan antara usia melahirkan, panjang telomer, dan harapan seorang wanita. Berikut penjelasannya. Sebelumnya, apa sih itu telomer? Telomer itu kayak gini. Kalau kalian pernah nonton filmnya Spider-Man, waktu Peter Parker digigit sama laba-laba itu kan ada DNA yang putus lalu tergantikan dengan DNA-nya laba-laba itu. Nah, telomer adalah struktur pelindung di ujung kromosom yang menjaga stabilitas materi genetik selama pembelahan sel. Setiap kali sel membelah, telomer akan memendek. Jika telomer menjadi terlalu pendek, sel kehilangan kemampuannya untuk membelah. Dan ketika selnya sudah tidak membelah, itulah proses penuaan dan ada peningkatan risiko penyakit kronis. Lalu berikutnya ada hubungan usia melahirkan dengan panjang telomer. Penelitian menunjukkan bahwa wanita yang melahirkan pada usia lebih tua cenderung memiliki telomer yang lebih panjang. Telomer yang lebih panjang ini diasosiasikan dengan kesehatan. Telomer yang lebih panjang ini diasosiasikan dengan kesehatan yang lebih baik dan umur panjang. Salah satu studi yang dipublikasikan di jurnal Menopause menemukan bahwa usia seorang wanita saat melahirkan anak terakhirnya memiliki hubungan positif dengan panjang telomer. Dengan kata lain, wanita yang melahirkan di kemudian hari lebih cenderung memiliki telomer yang lebih panjang yang menyiratkan kesehatan dan umur panjang yang lebih baik. Mekanisme yang mendasari adalah salah satu teori menyebutkan bahwa peningkatan kadar estrogen selama kehamilan dapat berfungsi sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel terhadap pemendekan telomer. Selain itu, dukungan sosial dan emosional yang diterima oleh ibu dengan banyak anak dapat berkontribusi pada kesehatan fisik dan kesehatan mental yang lebih baik, yang pada gilirannya mempengaruhi panjang telomer dan harapan hidup. Artikel rujukannya ada di suara.com dan Lifestyle Sindo News. Saya hanya terinspirasi dari Mbak sebut saja Mawar tadi. Dia kepikiran banget sama orang-orang atau perempuan yang belum menikah di usia 30 tahun. Kayak itu adalah sebuah hal yang mengkhawatirkan, dan video ini adalah jawaban saya atas kekhawatiran itu. Kalau ada yang ngomong, lah bukan expert kok bikin video kayak gini. Lah sama, mbaknya tadi kan juga bukan expert tapi dia khawatir. Kebetulan saya punya sedikit informasi yang pernah saya dapat dari podcastnya Om Deddy Corbuzier. Jadi dari penjelasan ChatGPT ini tadi cukup banyak hal positif yang didapat oleh seorang perempuan yang melahirkan di usia 30 tahun bahkan 40 tahun tadi. Karena setelah melahirkan ada peningkatan kadar estrogen yang berfungsi sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel terhadap pemendekan telomer. Sehingga harapan hidup wanita yang melahirkan di usia 30 tahun atau harapan hidup wanita setelah melahirkan bisa jadi lebih panjang. Tapi ya banyak faktor, bisa dicari lebih lanjut. Yang pasti yaitu tadi saya ingin ngasih tahu aja ada manfaat yang didapat kok. Jadi nggak melulu khawatir. Yang penting hidupnya sehat, nggak gampang stres, bahagia. Oke, itu aja video dari saya. Untuk yang belum menikah di usia 30 tahun nggak perlu khawatir, jodoh sudah ada yang ngatur. Yang penting fokus sama kebahagiaan kalian masing-masing. Like kalau suka dengan pembahasan di video ini, kalau nggak suka komentar di bawah, kritik apa yang kurang, apa yang kalian nggak srek, dan akan saya perbaiki di video selanjutnya. Ya, saya harap kalian yang nonton video ini bersedia subscribe supaya saya lebih semangat untuk sharing informasi yang positif-positif aja. Karena kita udah terlalu stres gak sih mikirin
terlalu banyak masalah yang terjadi di Indonesia, masih harus kepikiran lagi, belum nikah usia 30 tahun dan lain-lain. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya.